Hai Sagittarius, selamat datang di channel Mama Ketarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu. Ini tentang firasat dia kepada kamu ya, tentang kamu yang dia rasakan. Apakah dia punya firasat yang tidak baik ya, atau justru apa ya, dia ngerasa bahwa kamu berubah atau apa ya. Kita akan cek bareng-bareng energi dia. Saya ingatkan, tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Baik Sagittarius, saya mulai. Saya tarik energi kamu, sesuaikan kondisimu saat ini, dan pembacaan ini bersifat vice versa. Saya mulai. Firasat dia tentang kamu ya. Kita akan cek bareng-bareng energi dia. Dia yang terkoneksi denganmu saat ini, bagaimana energinya. Ada the strength ya, ada 9 of cups, ada 3 of wands, ada 7 of cups, ada 3 of cups ya, 10 of pentacle, the Hierophant, Knight of Cups, 9 of Wands, 6 of Pentacle. Under the deck ada the Devil. Ada energi dari Pisces, Cancer, Scorpio, Leo, Aries, Sagittarius ya. Ada Taurus, Virgo, Capricorn ya. Yang kencang ada Pisces, ada Leo, ada Virgo, ada Gemini, Taurus, Capricorn ya. Dan juga Aquarius juga kencang ya. Kita mulai bahas. Di sini terlihat ada energi saling menguatkan satu sama lain ya. Ya, kalian melakukan tindakan yang benar gitu ya. Saling menguatkan, saling kayak berusaha jujur juga ya. Satu sama lain gitu, dan itu adalah hal yang positif gitu. Tapi di sini juga terlihat kayak ada masalah ya dalam hubungan kalian gitu. Dan yang menjadi masalah dalam hubungan kalian adalah kayak saling apa ya, ngegampangin hal yang menurut kalian sepele gitu. Jadi itu bisa jadi penyebab ya, kayak terjadinya cekcok dan pada akhirnya salah paham gitu. Itu yang hal yang harus kalian hindari ya. Dan di sini ya membuat dia di sana juga kayak berprasangka yang tidak baik gitu. Dalam artian ya, firasat dia tentang kamu itu kayak apa ya, ngerasa bahwa kamu itu sekarang sibuk karena apa gitu ya, sibuk karena ada yang lain kah gitu. Kayak ya, pikiran-pikiran itu memang wajar terjadi ya, karena dia sayang sama kamu, karena dia tidak inginkan hal yang buruk terjadi, inginkan bersamamu untuk seterusnya gitu. Tapi ya, semua itu memang tidak mudah untuk kalian apa ya, untuk kalian pahami bahwa memang sebenarnya kalian ini saling membutuhkan gitu ya, saling membutuhkan tapi tidak bisa saling percaya. Itu yang menjadi penyebab ya, dimana pertengkaran ini kadang terjadi ya karena memang nggak ada kepercayaan dari kalian masing-masing gitu ya. Dan semua ini ya harus dihindari, dalam artian ya, kita harus bisa mengantisipasi diri sendiri ya, supaya nggak terjadi hal-hal yang tidak baik gitu ya. Tapi ya tentunya kita juga harus menyadari bahwa semua ini terjadi pasti ada tujuannya, dalam artian ya Tuhan kayak ngeberi kamu ujian seperti ini ya. Misalkan kamu dipertemukan dengan orang yang sangat mencintaimu, kamu mencintai dia misalkan, dan ternyata tiba-tiba ada masalah, kayak diterpa masalah tentang apa ya, tidak saling percaya satu sama lain. Itu adalah bentuk ujian gitu. Jadi ya kamu di sini harus paham bahwa itu adalah ujian yang harus kamu lewati, dan jangan sampai terbawa emosi gitu ya. Dan ketika memang kamu ngerasa bahwa hal ini adalah
maunya Tuhan begini ya, dan aku juga harus bisa membenarkan apa yang terjadi ini, ya pasti pada akhirnya akan nemuin jalan keluar, misalkan seperti itu ya, kamu harus ikutin gitu ya. Kalau maunya Tuhan begini, ikutin gitu. Jadi kamunya jangan terlalu berprasangka yang apa ya, yang tidak baik gitu ya. Dan di sini firasat dia tentang kamu mungkin ya benar atau tidaknya hanya kamu sendiri yang tahu, tapi terlihat kamu di sini juga sebenarnya kayak ngerasa cemburu juga gitu ya dengan dia yang kadang-kadang itu kayak menurutmu nyepelein kamu gitu, kayak kamu bilang kayak gak suka kamu seperti ini, tapi ternyata dia masih ngelakuin ya, atau kamu jangan main sama ini gitu, tapi kamu masih ngelakuin gitu meskipun hanya sebatas teman ya. Hal itu bisa ngundang kecemburuan, maksudnya hal itu bisa ngundang kecemburuan kamu. Jadi di sini ya tentunya memang kita juga harus menyadari bahwa ya sebenarnya kalau kita saling membutuhkan ya kita harus saling introspeksi diri. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus tidak kita lakukan ya jangan dilakukan gitu ya. Dan di sini ya tentunya kamu juga harus waspada ya, karena ada banyak orang yang sayang sama kamu, tapi banyak orang juga yang apa ya tidak suka dengan hubungan kalian gitu. Intinya seperti itu. Jadi kamu di sini harus lebih introspeksi diri lah, seperti itu ya. Dan intinya juga jangan nyerah dengan keadaan, jangan mudah terbawa emosi ya, itu yang sangat penting ya. Dan ya semoga kamu bisa mempelajari hal-hal yang baik yang harus kamu lakukan, hal yang tidak baik yang harus kamu lupakan, tinggalkan gitu. Dan sarannya dari saya untuk kalian ya, para Sagittarius yang resonate dengan pembacaan ini, tentukan pilihanmu ya. Dan ya perbaiki diri juga, itu yang sangat penting juga. Kita jangan sampai terbawa emosi, jangan mudah juga terbawa perasaan, karena sesuatu yang menjadi apa ya, kelemahan kita bisa jadi hal itu jadi apa ya, jadi ya ancaman buat diri kita sendiri. Dan karena mungkin orang-orang yang tidak suka dengan kita akan memanfaatkan kelemahan kita tersebut gitu. Semoga apa yang menjadi pembacaan kali ini bisa kalian jadikan pelajaran bermanfaat ya untuk kalian yang resonate. Yang tidak, jangan ambil pusing, jangan baper, mungkin ini bukan energi kalian. Terima kasih, dadah.